sebelah kanan saya Davita Santoso SPD dari SDN Kalibotolor 05. Dan sebelah kiri saya Soleh Afandi dari SDN Bades 05. Kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Lumajang dengan fasilitator Ibu Kinasih Dwi Jayati, dengan pengajar praktek Ibu Ferindatus Darro dan Bapak Muhyiddin Haluri. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Apakah ada yang bisa saya bantu, Bu Dina? Ya tentu saja Pak. Begini Pak, rencana saya ingin melakukan coaching, tapi saya masih bingung mengenai penggunaan alutsista itu bagaimana. Begitu, Bu Dina. Berarti intinya pertanyaannya bagaimana melakukan kegiatan coaching tersebut dengan menggunakan alutsista. Begitu ya, Bu Dina? Iya betul Pak. Pada bagian alutsista mana yang ingin Bu Dina tingkatkan? Karena saya rasa bagian alutsista itu semuanya penting, jadi saya tentunya keseluruhan Pak yang ingin saya tingkatkan. Baik, Bu Dina, berarti nanti saya akan melihat pada saat melakukan coaching menggunakan alutsista. Untuk alutsista sendiri kan terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana, aksi, dan tanggung jawab. Kira-kira menurut Bu Dina, untuk kemampuan yang sudah dimiliki mengenai alutsista, ini ada berapa ratingnya dari rentang angka 1 sampai 10? Nah, jika menurut saya itu sekitar 6 sampai 7 lah Pak, jadi sangat kurang maksimal. Karena kadang-kala saya juga kurang bisa menahan diri untuk tidak memberikan solusi. Karena kan kalau pendekatan orang cerita kan, kan kita kepinginnya memberikan solusi gitu kan. Tapi kan kalau di alutsista kan sangat tidak boleh hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan otomatis begitu. Jadi itu yang ingin saya. Baik, Bu Dina, memang ketika kita mendengar cerita dari Suci, rasanya memang kita ada pancing untuk memberi solusi. Oke, benar. Kira-kira strategi apa
yang Bu Dina persiapkan untuk mengatasi masalah tersebut? Saya akan hadir sepenuhnya pada saat coaching dengan cara menenangkan diri terlebih dahulu, Pak. Jadi sebelum kegiatan tersebut sehingga saya itu bisa lebih fokus untuk kegiatan coaching itu, saya akan mempersiapkan juga pertanyaan agar proses coaching dengan alat kita itu berjalan dengan lebih lancar. Baik, Bu Dina, saya sangat setuju dengan hal tersebut. Mudah-mudahan nanti Bu Dina dapat melaksanakan coaching dengan alur kita dengan sangat baik. Nantinya juga saya akan melihat hasil coaching Bu Dina, dan juga pada saat kegiatan pasca juga saya akan menyampaikan hasil observasi saya, Bu Dina. Baik Pak, terima kasih atas waktunya Pak. Ya, sama-sama Bu Dina, tetap semangat. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dinar. Waalaikumsalam Pak Davita. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Apakah Ibu Dinar hari ini sibuk? Tidak Pak. Apakah ada yang ingin disampaikan kepada saya? Gini, Bu. Saya itu ingin cerita tentang permasalahan yang saya hadapi saat pembelajaran, Bu. Jenengan ini saya mau bercerita dan bertukar pikiran. Oke Pak, monggo. Kira-kira ada masalah apa ya Pak? Begini, Bu, saat pembelajaran matematika, Bu, anak-anak ini saya lihat kok kurang aktif ya, dan tidak bersemangat, Bu. Mereka itu saya lihat sibuk sendiri bermain dengan teman-temannya. Berarti tujuan Bapak bercerita adalah untuk mengatasi permasalahan Bapak mengenai siswa yang kurang aktif dan semangat dalam pembelajaran ini. Ya, betul sekali. Menurut Bapak, kenapa anak-anak pada saat pembelajaran kurang aktif dan main sendiri dan tidak bersemangat, dan bahkan mereka tidak menghiraukan pembelajaran yang Bapak berikan? Begini, Bu Dinar, saya ini menemukan waktu pembelajaran itu menemukan beberapa siswa saya, Bu, itu tidak paham dengan materi pembelajaran yang saya ajarkan di situ, Bu. Tadi Bapak bilang ada beberapa siswa yang tidak paham. Selain itu mungkin ada penyebabnya. Penyebab dari ini. Ada beberapa, Bu. Yang pertama itu siswa yang malas-malasan, ada yang mengantuk, Bu. Itu. Dari apa yang sudah Bapak rasakan, kira-kira Bapak sudah memiliki gambaran yang jelas tentang permasalahan inilah. Kira-kira menurut Bapak apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan Bapak ini? Untuk mengatasi permasalahan selama ini, Bu, saya itu punya gambaran jelas tentang tantangan saya, Bu. Tantangan yang akan saya hadapi itu sepertinya pembelajaran ini saya harus meningkatkannya dengan menggunakan media-media pembelajaran yang bervariasi, berinovatif, dan pembelajaran saya itu cenderung ceramah, Bu. Selama ini monoton, saya itu ceramah sehingga itu murid-murid saya itu banyak yang mengantuk dan bahkan bermain dengan temannya sendiri. Menurut Bapak bagaimana Bapak itu merating dari angka 1 sampai 10 kegiatan pembelajaran Bapak, dan anak-anak itu ratingnya itu dari angka berapa, dari angka 1 sampai 10 itu berapa kira-kira Pak? Dan ingin meningkatkannya ke angka yang berapa? Ranting nilainya, Bu. Kalau skalanya, Bu, dari angka 1 sampai 10 itu, kalau hari ini menurut saya pribadi itu saya itu di rating 5, Bu. Anak-anak itu di rating 5, dan cita-cita saya itu ingin mereka itu berada di rating atau level 8 lah. Kalau bisa itu ya di atas angka 8 itu saya sangat bersyukur nantinya.
Untuk mencapai angka 8 itu kira-kira yang bisa Bapak lakukan untuk mencapai angka tersebut itu bagaimana, Pak? Nah itu Bu. Itu dari gambaran saya tuh Bu, saya ingin pembelajarannya yang saya lakukan tuh ingin itu lebih menyenangkan dan siswa itu merasa tidak bosan lagi Bu dalam belajar seperti itu Bu. Kalau tujuan Bapak seperti itu berarti tentunya ada langkah-langkahnya, Pak. Jadi kira-kira tuh bagaimana langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut? Untuk langkah-langkah itu saya punya sebuah gambaran dan ide. Ide saya itu saya yang pertama akan menerapkan strategi pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan metode-metode atau media pembelajaran yang menarik Bu, seperti misalkan menggunakan game education dalam pembelajaran. Saya juga akan melakukan ice breaking dalam proses pembelajaran itu Bu. Pokoknya nanti saya kemas itu di pembelajaran matematika yang saya terapkan nanti berupa itu permainan-permainan yang menarik Bu, seperti kuisis, terus seperti ada kartu soal, kartu seperti kartu apa ya, kartu angka Bu. Di situ anak-anak akan tertarik seperti itu Bu. Dari rencana Bapak itu kira-kira menurut Bapak siapa yang dapat membantu Bapak dalam menyelesaikan rencana itu sehingga rencana itu dapat berhasil ke depannya? Menurut saya itu yang pertama ya Bu ya, itu adalah atasan saya Bu, kepala sekolah saya. Karena bagaimanapun juga beliau adalah atasan dan beliau juga adalah sebagai mentor saya Bu. Jadi sebagai istilahnya itu sebagai bapak saya, itu saya akan berkolaborasi dan berkoordinasi dengan kepala sekolah Bu. Dan yang kedua, saya itu akan berkolaborasi dengan rekan guru yang lain Bu. Karena tanpa masukan dari teman-teman saya di sekolah itu saya tidak akan menemukan sebuah ide-ide yang kreatif Bu. Dan juga nanti siswa juga akan saya libatkan juga Bu. Rencana Bapak itu kira-kira apa komitmen Bapak agar rencana tersebut bisa berjalan dengan berhasil ke depannya? Saya insya Allah akan konsisten Bu. Saya akan konsisten untuk selalu belajar dan mencari berbagai informasi Bu, baik dari medsos, saya akan mengikuti webinar, baik itu online ataupun dengan nanti offline, dan yang lebih penting saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya. Baiklah, mudah-mudahan semoga rencana kedepannya tersebut bisa berjalan dengan lancar dan sesuailah dengan apa yang Bapak harapkan ya Pak. Oke, amin Bu. Terima kasih Bu Dinar atas apa yang telah disampaikan Bu Dinar, masukan-masukan, pertanyaan saya banyak. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama Pak. Tetap semangat nih Pak. Oke. Sebelumnya, bagaimana Bu Dinar menilai performa dalam kompetensi tadi, Bu Dinar? Kalau menurut saya Pak, kegiatan coaching tadi yang sudah saya lakukan bersama coach saya sudah baik Pak. Apa yang membuat Bu Dinar itu menilai demikian, Bu Dinar? Menurut saya telah menerapkan alur kita dengan baik, dengan sesuai, dan telah memberi beberapa pertanyaan, tetapi saya tidak memberikan solusi langsung. Jadi beliaulah yang mencari-cari sendiri solusinya dengan beberapa pertanyaan dari saya tersebut. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu Dinar? Tentu saja boleh Pak. Baik Bu Dinar, saya mengamati tadi pada saat coaching, Bu Dinar melakukan sudah sesuai dari standar yang kita rujuk, yaitu alur kita, dan bagaimana pendapat Bu Dinar mendengarkan hasil pengamatan saya ini? Tentu saja saya sangat senang Pak, karena pemberian dari Bapak sangat baik kepada saya. Baik Bu Dinar, dari diskusi kita ini selanjutnya
apa yang sudah terbayarkan dari Bu Dinar untuk meningkatkan pemahaman mengenai alur tirta ini? Saya insya Allah akan terus belajar dengan melihat video-video tutorial tentang coaching, terus meminta bantuan rekan sejawat saya, terus ya tentunya saya akan bertanya kepada yang lebih berpengalaman gitu Pak mengenai alur tirta ini. Baik Bu Dinar, semoga rencana Bu Dinar kedepannya berjalan dengan lancar dan baik sehingga permasalahan Bu Dinar terselesaikan dengan baik. Terima kasih Pak atas waktu yang telah diberikan. Ya, sama-sama Bu Dinar, semangat ya. Demikian video demonstrasi kontekstual modul 2.3. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita